Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Miss Aini, salam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7, Politik dan Bisnis, ingin mempresentasikan hasil kinerja bisnis kami secara keseluruhan dan aplikasinya dari teori-teori bisnis yang telah dijelaskan. Oke, next. Jadi yang pertama dari model bisnis Canvas, key activities dari bisnis kita. Jadi kita mengelola media sosial yang menjadi unsur terpenting dalam melakukan promosi dan penjualan di bisnis ini. Yang kedua itu ada customer segments. Jadi untuk mengsegmentasi pelanggan dari produk bisnis ini jadi kita memberikan sesuatu yang spesial bagi customer untuk keluarga maupun orang terdekatnya. Selanjutnya ada value proposition. Dalam produk bisnis kita ini, kita menyediakan value-value seperti menyediakan produk yang berkualitas dan memberikan kesan. Selanjutnya, channel. Kami menggunakan media sosial sebagai channel utama dalam bisnis kami. Selain itu, kami juga mengadakan kerjasama dengan coffee shop yang ada di daerah Jakarta, yaitu Fata Morgana. Selanjutnya itu sumber pendapatan. Dari penjualan produk bisnis ini, kami menjual produk yang kita jual tentunya, dan juga menjual packaging sebagai daya tarik dan nilai jual bagi produk kami. Selanjutnya itu ada key research. Jadi untuk memastikan ketersediaan produk dan bahan baku dari bisnis ini, kami menjual dengan kebutuhan target pelanggan. Selanjutnya customer relationship. Jadi untuk produk bisnis kita, kami akan melakukan promosi di banyak media sosial. Salah satunya Instagram dan lain-lain. Tujuannya agar apa? Agar kami bisa lebih dekat dengan segmentasi pelanggan di kalangan masyarakat. Next. Model bisnis kedua ialah model pemasaran 4P. Satu produk yang kami tawarkan ada 3 jenis, yaitu set coffee kit, study gift package, dan custom gift hampers. Price, untuk setiap jenis produk yang kami sediakan, kami memberikan harga sebesar Rp72.000 per produk. Place, dalam memfasilitasi perjalanannya pendistribusian produk bisnis kami menggunakan JNE sebagai jasa pengiriman produk kami, yang akan dengan mudah kami sebagai penjual dan pelanggan mengetahui pesanan yang dituju sesuai dan sampai dengan baik. Promosi yang kami lakukan dalam produk kami melalui media sosial seperti Instagram. Kami juga melakukan personal selling dengan teman-teman terdekat kami. Next. Baik, selanjutnya ada model 5 force analysis. Jadi yang pertama itu ada competitive rivalry, yang dimana produk bisnis kami akan melakukan persaingan dengan produk lainnya. Lalu yang kedua ada bargaining power of supplier. Jadi daya tawar pihak supplier ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan produk bisnis kami, yaitu potensi dalam membangun hubungan dengan para supplier untuk memenuhi setiap kebutuhan produk yang kami miliki. Lalu ketiga ada bargaining power of buyers, yang dimana daya tawar pihak pembeli ini kami mendapatkan faktor yaitu untuk mempengaruhi bagaimana cara konsumen atau pelanggan memiliki rasa sensitivitas terhadap harga yang sudah kami tawarkan. Lalu yang keempat ada threat of new entry, yaitu dimana ancaman pemain baru terhadap produk bisnis kami dapat dikatakan tinggi, karena adanya pemain baru dapat memicu tekanan dalam mengelola bisnis yang dijalankan, seperti munculnya bisnis online dengan produk yang hampir sama dengan yang kami miliki. Lalu yang kelima ada trade of substitution, yaitu ancaman terhadap produk pengganti didasarkan oleh harga yang menarik dan terjangkau dibandingkan dengan kualitas suatu produk. Namun dalam produk bisnis kami ini sudah kami buat dengan harga yang terjangkau, dan di mana saat ini di internet menjadi alat jual beli dengan biaya yang kami tawarkan juga sudah sangat efektif. Next. Selanjutnya ada model PESTEL. Yang pertama itu political, yang mana politik bagian utama dalam menjalankan setiap bisnis yang ada. Di sini produk bisnis kami yang dijalankan sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dari pemerintah terkait dengan penjualan online.
Yang kedua, ekonomik. Pandemi COVID-19 menjadi faktor dari penurunan ekonomi di seluruh negara, khususnya Indonesia. Tetapi hal tersebut tidak mengundurkan minat para konsumen untuk tetap melakukan jual beli. Yang ketiga, sosial. Banyaknya populasi masyarakat Indonesia saat ini mengikuti tren baru. Tren yang ada saat ini adalah tren jual beli online, di mana hal ini menjadi salah satu bagian dari faktor pemasaran produk bisnis kami di internet, khususnya media sosial. Yang keempat, teknologikal, di mana saat ini internet menjadi salah satu hal terpenting di lingkungan masyarakat, baik untuk belajar, membeli, menjual, ataupun hal lainnya. Hal ini menjadi faktor penting untuk produk bisnis kami dalam melakukan produksi, distribusi, dan juga promosi atau pemasaran. Yang keenam, ada environmental. Lingkungan adalah salah satu hal yang harus kita jaga dan lindungi, sehingga di sini dalam produk bisnis kami yang kami menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam melakukan packaging yang nantinya bahan tersebut dapat didaur ulang. Legal, untuk hal legalitas, produk bisnis kami ini akan selalu memfokuskan dan mementingkan hak-hak konsumen kami seperti halnya jika ada kesalahan yang terjadi baik saat pengiriman atau barang yang rusak. Para pelanggan kami dapat menukarnya kembali. Next. Model yang terakhir ini ada SWOT analysis. Yang pertama itu ada strength, di mana produk kami menawarkan harga yang sangat terjangkau dan juga sangat mudah mengakses produk-produk yang kami sediakan secara online di media sosial. Terus ada weakness, di mana sistem yang kami jalankan dalam produk kami ini menggunakan sistem ready stock produk yang menyebabkan profit dalam produk bisnis kami itu bergerak lambat karena semua modal yang ada itu dialokasikan untuk pemenuhan stok produk. Yang ketiga ada opportunity, di mana sekarang masyarakat banyak menggunakan internet dan media sosial sebagai jalur jual beli online, itu memudahkan kami dalam melakukan promosi serta penjualan terhadap produk bisnis yang kami miliki. Yang terakhir ada threats, ada banyak produk bisnis yang sama dengan kami di media sosial dan juga penjualan online, di mana mereka memiliki banyak pengalaman dan pelanggan tetap ataupun non tetap dalam bisnisnya, seperti yang ada di dalam Instagram, yaitu contohnya Bruli dan Luklik, yang di mana mereka sangat terkenal dalam penjualan hampers. Next. Oke, selanjutnya company profile dari bisnis kami. YouGift.co adalah suatu layanan pembuatan gift dan hampers untuk perayaan hari spesial Anda atau untuk acara-acara khusus. Next. Oke, sebelumnya kami juga punya tagline, yaitu Give Your Love with Our Gifts. Struktur dari bisnis kami, ada CEO, saya sendiri Elsa Rosalina Kumar, manajer produksi Syarani Alemina, manajer marketing ada Karisa Amanda, dan accounting ada Putri Maharani dan Nur Aziza Anissa. Oke, next. Produk dari kami yang kami tawarkan yaitu set coffee kit, studi gift package, dan custom gift hampers. Next. Baik, selanjutnya ada contoh dari produk kami yang dimana dalam satu box itu berisikan ada snack, ya di situ kami menggunakan roti kering, lalu ada kopinya, sendok, dan juga 2 gelas. Lalu di gambar tengah ini kami juga bekerja sama dengan salah satu coffee shop yang ada di Jakarta, yaitu Fata Morgana. Kemudian ini contoh produk yang contoh box yang akan kita kirimkan kepada pelanggan saat kita mengirimkan produknya. Dan ini juga contoh roti kering yang akan kita masukkan dalam box, dan juga kopinya. Next. Berikut adalah video dari penjualan gift kami yang kita share ke Instagram. Seperti ini tampilannya.
Oke, yang terakhir ada laporan keuangan yang dimana kita memiliki budget 350.000 dan production cost sebesar 300.000, salah 122, yang mana 122 ini hasil penjualan dari 1 paket dan 5 kue bagelan. Untuk profitnya, karena kita sistemnya ready stock, jadi profitnya kita belum balik modal karena modalnya masih dalam bentuk barang, belum bentuk uang. Kayak gitu. Next. Sekian presentasi dari bisnis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian progres yang bisa kami sampaikan kepada Miss Emi dan teman-teman. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.